Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Semoga kamu tetap dikuatkan. Meskipun mungkin gak semua hal berjalan sesuai harapan ya. Kali ini, kita ngobrolin sesuatu yang agak sensitif, tapi aku yakin, ini pernah dirasakan hampir semua orang, termasuk aku sendiri, yaitu rasa iri. Tapi bukan iri karena benci, melainkan iri yang diam-diam, yang muncul tiba-tiba, yang gak pernah kita undang, tapi nyusup begitu aja ke dalam hati. Apalagi pas lihat kehidupan orang lain kayaknya wow banget. Pernah gak sih kamu scrolling story-story di sosial media, lalu tiba-tiba kamu ngerasa kecil banget, temanmu baru nikah, kamu masih sendiri, temanmu pamer kunci mobil baru, kamu masih nabung buat servis motor, teman seangkatan udah keliling Eropa. Kamu bahkan belum bisa cuti karena kerjaan numpuk. Kamu gak benci mereka. Kamu seneng kok lihat mereka bahagia. Tapi gak bisa bohong, ada perasaan yang menyesak gitu. Kayak ada suara kecil dalam hati yang bilang, kenapa hidupku gini-gini aja ya? Dan lebih parahnya lagi, kamu jadi merasa bersalah karena iri. Padahal kamu tahu harusnya bersyukur. Tapi kenyataannya, perasaan itu tetap muncul. Teman-teman, rasa iri itu bukan pertanda kamu orang jahat. Justru itu tanda kamu masih punya keinginan untuk maju, masih peduli sama hidupmu, masih punya mimpi, walau belum terwujud. Yang jadi masalah adalah, kalau rasa iri itu kamu pelihara terlalu lama, dia bisa berubah jadi racun, membuatmu kehilangan semangat, kehilangan arah, bahkan kehilangan harga diri. Dan perlahan, kamu jadi sinis, mulai suuzan sama pencapaian orang, mulai nyinyir sama kebahagiaan orang lain. Padahal yang kamu butuhkan bukan membandingkan, tapi memahami dan menerima diri sendiri. Aku pernah kenal seseorang, dia kerja keras, lembur, bahkan bantu orang tuanya sambil kuliah. Tapi tiap kali buka media sosial, dia cuma bisa lihat teman-temannya posting gaya hidup yang wah, traveling ke luar negeri, ngopi di kafe estetik, atau beli barang branded. Awalnya dia biasa aja, tapi lama-lama dia mulai bertanya, apa hidupku ini gagal? Sampai suatu malam dia curhat, dan aku bilang pelan-pelan, bukan kamu yang gagal, mungkin kamu sedang dibentuk, dan bentuk itu butuh waktu. Bagaimana mengubah iri jadi inspirasi? Ada beberapa tips reflektif and praktis yang perlu kamu tahu. Pertama, sadari dan akui. Jangan pura-pura nggak iri. Kadang, kita butuh jujur pada diri sendiri. Mengakui itu langkah pertama buat sembuh. Kedua, periksa apa yang bikin kamu iri. Apa kamu iri karena belum punya hal yang sama? Atau karena kamu merasa belum cukup? Bedakan antara kebutuhan dan tekanan sosial. Ketiga, fokus sama progresmu sendiri. Orang lain punya waktunya, kamu juga. Mungkin pencapaianmu bukan sekarang, tapi kelak, di waktu yang paling tepat. Keempat, kurangi bandingin hidupmu sama orang lain. Kita cuma lihat highlight orang lain, tapi lupa. Mereka juga punya perjuangan yang gak kelihatan. Kelima, syukuri proses dan doakan yang kamu irii. Iri itu bisa kamu ubah jadi doa dan motivasi. Bilang ke diri sendiri, aku juga bisa, aku akan sampai ke sana, pelan-pelan, dengan caraku sendiri. Teman-teman, jangan biarkan rasa iri membuatmu lupa siapa dirimu. Kamu bukan gagal, kamu sedang tumbuh. Setiap orang punya jalan dan waktunya masing-masing. Yang kamu anggap ketinggalan, bisa jadi sedang berada di jalur yang benar, tapi lewat jalan yang lebih sepi, lebih panjang, dan lebih dalam. Tapi justru karena itu, hasilnya bisa lebih bermakna, lebih tulus, lebih kuat, dan lebih membekas. Jadi, jangan benci dirimu hanya karena kamu belum sampai. Bukan kamu terlambat, mungkin Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih dari yang kamu minta. Terus berjalan, pelan-pelan gak apa-apa. Yang penting tetap melangkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.